ومحبة الله ورضاه. قال تعالى إن الله يحب المتقين. ورفعة المنزلة عنده تعالى قال عز شأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنها زاد الآخرة. قال تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Kemudian Habib Abdullah bin Muhsin melanjutkan daripada khususiat dan faidah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Beliau katakan wa mahabbatullahi wa ridha, yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, ridhahu, dan juga mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Dasarnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 4, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu amat mencintai orang-orang yang bertakwa. Di dalam ini ayat Allah Ta'ala menyebutkan dengan menggunakan kata inna yang maknanya sesungguhnya. Dan ketika satu ungkapan dalam bahasa Arab yang diawali dengan inna itu menunjukkan makna yang amat penting, dan dalam ilmu ma'ani ketika kalam diawali dengan inna itu izalat syukur wa izalat taraddud, menghilangkan dan menepis keraguan. Ketika dibilang begini, Zaidun yaqum, Zaid itu berdiri, itu ada ihtimal benar, ihtimal bohong. Bisa jadi pada kenyataannya Zaid memang berdiri, tapi bisa juga duduk. Tapi ketika diawali dengan inna Zaidan yaqum, sesungguhnya Zaid itu berdiri, maka saudara tidak ihtimal kepada pengertian lain menunjukkan pasti didukung Zaid. Nah, begitu juga di ini ayat Innallaha yuhibbul muttaqin, pasti Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu namanya mustalahatun nahwi, istilah dalam ilmu nahwu, untuk mengungkapkan sesuatu yang pasti dan tidak menimbulkan kesangsian. Ada mustalahatnya, ada bahasa istilah, ada rumus. Ini dalam nahwu dipelajari. Ulama katakan
likulli qaumin istilahun wa man lam ya'rif istilahil qaumi la yafhamul murada min al-fasih. Setiap kaum itu punya istilah masing-masing untuk menyampaikan makna yang tersirat menggunakan istilah. Maka ulama nahwu punya istilah, ulama sorok punya istilah, ulama mantik punya istilah, ulama balaghah punya istilah. Wa man lam ya'rif istilahil qaum, seorang yang tidak mengetahui tentang istilah satu kelompok ulama, maka la yafhamul murada min al-fadhihim, dia akan kesulitan di dalam memahami maksud ucapan mereka. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, maka tidak lepas dari gramatika ilmu bahasa Arab. Dalam hal ini ilmu nahwu, makanya penting dipelajari nahwu untuk mengetahui makna yang tersirat di balik bahasa yang disampaikan. Jadi kalau diartikan sesungguhnya, itu ada makna yang tersembunyi. Jadi tidak ada keraguan, atau sesungguhnya itu mengenai makna pasti. Jelas gitu ya. Kemudian kabarnya ini, nggak apa-apa kita lihat sisi nahwu. Kabarnya inna menggunakan kata yuhibbu. Yuhibbu itu fi'il mudhari' karena diawali dengan harful mudhari' dari ahabba yuhibbu. Ketika kabar inna menggunakan fi'il mudhari', maka mengandung rahasia, yaitu lil istimrar, maknanya senantiasa. Jadi kalau dikatakan inna zaidan yaqumu, maka itu artinya Zaid itu senantiasa berdiri, nggak duduk. Ketika Allah bilang innallaha yuhibbu, berarti Allah senantiasa mencintai, tidak henti-henti. Jadi cinta yang tak pernah usang, cinta yang tidak pernah surut, nggak pernah susut, begitu. Yaitu al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak pernah berhenti mencintai orang-orang yang bertakwa. Seperti halnya Allah berfirman dalam ayat lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sama tuh, innallaha pakai inna, dan khabarnya yusholluna, berarti Allah dan para malaikat itu tidak pernah berhenti
dan senantiasa memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum adanya, ketika adanya, dan setelah tiadanya, senantiasa Allah memberikan salawat kepada Rasul. Itu makna istimrar, yusalluna. Sebelum ada itu, di zaman nabi-nabi terdahulu, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, itu Allah sudah bersalawat. Itu dari kata yusalluna. Apalagi ketika Rasulullah ada. Dan setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah pun begitu juga. Luar biasa ya. Sebelum adanya, ketika adanya, dan juga setelah tiadanya. Kayak awang-awangan amat ini ya. Pada saat Nabi Adam di dalam surga, Allah Ta'ala ciptakan, kemudian Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Nabi Adam melihat ada wanita cantik, sudah menjadi tabiat manusia. Lelaki khususnya ini melihat laki-laki suka, tabiat namanya. Bapak-bapak sama kan tabiatnya? Memang nggak suka, ucapan bagaimana juga. Berarti setengah laki-laki. Tapi ada orang yang tidak bisa membedakan wanita cantik dan tidak suka. Itu karena di dalam hatinya ada yang lain. Karena di hatinya sudah ada yang lain. Perempuan bagaimana saja dia tidak ada hasrat, bukan tidak ada nafsu, keinginannya hilang. Karena di hatinya ada yang lain. Karena hati yang menentukan. Suka itu bersumber dari hati. Dan tidak bisa seorang manusia punya hati dua. Kalau satu sudah masuk, yang lain tertutup. Allah bilang, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn." Tak bisa seorang manusia dalam hatinya terisi dua, dia akan satu. Siapa yang orang tidak merasakan itu? Yaitu orang yang di hatinya sudah terisi mahabbatullah, di hatinya terisi kecintaan kepada Allah Ta'ala. Begitu ulama katakan, dia tidak bedakan antara al-dhahab wal madad,
emas dan kerikil sama berarti. Itu kelas orang-orang. Makanya Rasulullah itu disebutnya Habibullah karena memang di hatinya yang ada cuma Allah. Maka pangkat zuhud itu tidak layak disematkan pada Nabi Muhammad. Sebab zuhud itu seorang manusia yang berupaya untuk tidak mencintai dunia walaupun dia memilikinya. Rasulullah tidak cinta dengan dunia, maka bukan zuhud. Beliau disebutnya Habibullah. Nah, saat Nabi Adam alaihissalam melihat ada wanita di sampingnya, dia ingin memperistrinya, ingin memilikinya. Kata malaikat, nggak boleh, bukan mahram. Itu hatta tuqtiya mahram, sehingga engkau memberikan mas kawin. Kata Nabi Adam, apa mas kawinnya? Kata malaikat Jibril, tanya dulu Allah Ta'ala, mas kawinnya apa? Kalau kita kan mas kawin seperangkat alat sholat, ya, itu, atau segenggam emas berlian. Segenggam itu maksudnya 5 gram, cuman digenggam. Tetap aja segenggam, 5 gram kan segenggam. Nabi Adam menunggu malaikat Jibril bertanya, ya Allah, apa mas kawinnya Adam? Kata Allah Ta'ala, ayyusalliya ala Habibi Muhammad. Adam harus bersalawat kepada kekasih Muhammad. Orangnya belum ada kan? Ini namanya yusalluna. Nabi Adam disuruh begitu. Malaikat Jibril turun sampaikan kepada Nabi Adam, ya Adam, Allah Ta'ala sampaikan kepada aku bahwa mas kawin yang mesti kau berikan, kau harus membaca salawat kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya? Manusia baru aku. Belum ada orang di dalam surga. Awal manusia. Karena kata malaikat Jibril, kau itu awalul insi jisman, wa huwa awwaluhum ruhan. Kau ini awal fisiknya engkau, tapi dia lebih awal dari engkau. Itu awwaluhum ruhan. Rohnya sudah lebih awal. Yang Rasulullah bilang, kuntu nabiyyan wa kana Adamu bainal ma'i wa tin. Aku telah menjadi nabi. Aku telah menjadi nabi. Itu namanya di alam roh. Wa kana Adamu bainal ma'i wa tin. Dan ketika itu Nabi Adam antara air dan tanah. Nabi Adam Rasulullah bahasakan antara. Kalau dibilang begini saudara,
bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Berarti bukan langit, bukan bumi, karena antara. Kalau dibilang bainal ma'i wa tin, berarti bukan air, bukan tanah. Artinya apa? Belum jadi air, belum jadi tanah. Berarti belum ada apa-apa. Dalam riwayat lain, kuntu nabiyyan qabla an yakhluqa Adam alfai sanatin. Aku telah menjadi nabi sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 2000 tahun yang silam. Itu berarti awaluhum ruhan, lebih awal baru Nabi Adam memberi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sah. Tapi buat Nabi Adam loh. Jangan coba-coba saudara. Saya terima nikahnya dengan salawat 3 kali, suruh pulang kita. Itu sakral. Itu sakral. Itu namanya istimrar. Jadi itu wiridan Nabi tertua. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita perbanyak salawat, berarti kita punya wirid tua, punya wiridan tua. Milikilah wiridan tua itu, karena sudah diuji coba keberkahan dan manfaatnya, yaitu berselawat kepada Rasulullah. Nabi Musa itu saudara, saya ngomong ngelantur nggak ini? Nggak ya? Nah, kalau ngelantur kita hatamin kita. Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang bisa langsung bicara dengan Allah Ta'ala. Satu-satunya. Nabi Adam enggak, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim enggak. Semua lewat mewahyan atau mewara'i hijab, lewat wahyu. Tapi langsung ngobrol nggak bisa. Makanya Nabi Musa bilang, laisa ala wajhil ardi a'lamu minni. Di muka bumi tidak ada seorang manusia yang lebih alim dari aku, kata Nabi Musa. Kok ngomong begitu? Wajar. Emang apa? Ngajinya mau langsung, pantas gitu juga. Di muka bumi cari dari ujung ke ujung, nggak ada yang lebih alim dari anak, kata Nabi Musa. Top nggak itu? Top. Itu namanya tahadus bin nikmah, bukan ta'ajjub, bukan takabur bin nikmah, tapi tahadus bin nikmah. Kita juga kan kadang kalau lagi ngomongin nikmat gitu, alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika tahaddus. Kalau dapat nikmat cerita, kan begitu. Ntar kita ngomong dah, karena nih hadis bin nikmah, bukan sombong, tapi belagu. Padahal mah dia ta'ajub bin nikmah itu. Ada bukan sombong.
Satu lagi belagu. Itu Nabi Musa. Nggak ada manusia yang masuk pada wilayah itu. Semua hijab Allah buka. Ketika hijab dibuka, seluruh suara di muka bumi terdengar. Jangkrik yang jaraknya jutaan kilo terdengar. Seluruh suara yang ada di lautan terdengar. Ikan-ikan hiu, ikan teri yang pada kongkok di laut. Ikan teri kan banyak tuh kalau jalan. Udah. Dia pada kongkok. Taruh, jangan taruh dia. Buru-buru amat sih gitu. Rame-rame. Nabi Musa dengar. Sebelum mendengar kalamullah, dibuka hijab dulu. Orang bisa begitu kalau nggak ada dosa. Orang zat yang suci hanya akan bicara pada orang yang suci, pada telinga yang suci. Seperti ada orang yang ziarah kubur, dia bisa bicara dengan ahlul barzakh. Sekongkol. Kok bisa begitu? Karena ada murafaqah, karena syartul murafaqah al-muwafaqah. Jadi ada kecocokan antara yang hidup dengan yang mati. Jadi ngobrol bisa. Itu di kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu biasa. Jangan begini. Oh begitu ya. Oh bisa ngobrol. Biasa aja mau apa? Kayak baru aja beragama. Di kita begitu, agama kita begitu. Tapi memang tidak semua orang mampu. Karena tahap ketakwaan itu yang menentukan hal tersebut. Ketakwaan yang menentukan. Bisa ngobrol, saudara. Saya kasih contoh Ki Abdul Rasyid yang dekat aja. Saat itu beliau ziarah ke Hadramut, masuk ke Zambar. Di situ ada satu makam, diantar sama orang situ diantar. Kata orang situ, Kiai mengantar dari ziarah ke makam. Tapi kita nggak usah masuk, di luar aja. Kenapa, Be? Sebab kalau kita masuk ke dalam, kita memberi salam, dia bakal bilang waalaikumsalam. Nanti bakal dengar. Oh begitu, iya. Dan setelah dia memberi salam, tangannya bakal keluar menyalami Kiai. Tapi resikonya ntar keluar dari makam Kiai Epon. Ngerti nggak Epon? Kakek Dorosid. Gak usah Beb, gak usah. Emang apa? Jauh-jauh ke sini lo kan pulang Epon. Betul dia ya? Emang begitu. Dan itu hal biasa di sana. Di kalangan para auliyahillah, dia bisa bicara dengan orang-orang yang hidup. Itu namanya dibuka hijab. Umat Nabi Muhammad begitu. Ada di kitab Hilyatul Auliya, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani, saat orang sedang menggali kubur, rupanya lubang lahat yang di sebelah tergali. Kita kan kalau menggali kubur udah padat suka digali tuh. Pas dilihat, digali, ada kedengar suara orang baca Quran. Dia penasaran, digali lagi sampai lebar itu dia punya lubang. Dia intip, orang lagi duduk, lagi terus Quran begini.
Kan kaget dia. Kata yang lagi baca Quran gini, jangan bilang-bilang orang, cobalah. Jangan bilang-bilang orang ya. Ditulis di kitab. Oh banyak itu, ulama-ulama dulu gitu kan. Jadi langsung bisa muhadatsah. Jadi hidup itu di dalam kubur. Tergantung tingkat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Nah ini Nabi Musa begitu. Dia bukan nama orang yang sudah meninggal. Dia bicara langsung dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji sama Allah Ta'ala. Makanya wajar kalau dibilang di atas bumi tidak ada yang lebih alim dari saya. Lihat gurunya siapa, gitu kan. Akhirnya Nabi Musa, Allah Ta'ala bilang, belum cukup Musa, belum cukup. Kenapa ya Allah? Walau kau sudah bicara dengan aku, tapi kau belum dekat. Atuhibbu an akuna aqraba ilaika min simaika ala udhuni wa aqraba ilaika min ruhika ala jasadik wa aqraba ilaika min basarika ala ainik. Ya Musa, inginkah engkau aku lebih dekat kepadamu dibanding pendengaran dengan telinga? Kalau pendengaran kita dengan telinga dekat kan? Bukan dekat lagi, susah misahinnya. Tapi engkau akan lebih dekat dari pendengaran dibanding telinga. Dan engkau akan lebih dekat kepada aku dibanding ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad gimana misalnya? Dia mah seperti air dengan susu. Namanya al-mukhalid, air yang bersenyawa sudah. Susah misalnya. Tapi kau bisa lebih dekat dibandingkan ruh dengan jasad. Maukah kau lebih dekat dibanding mata dengan penglihatan? Ini mata apa penglihatan? Gimana misalnya? Tidak bisa. Kata Nabi Musa, wah ada lagi ilmu rupanya. Saya pikir saya sudah habis, sudah mentok. Ada lagi rupanya. Ada Musa. Tingkat kedekatan kepada aku. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah Ta'ala, kalau kau ingin itu ya Musa, fa'akthir minas salati ala habibi Muhammad. Perbanyak salawat kepadaku, kau akan begitu dekat. Bukan cuma alim, tapi begitu dekat kepada aku, berkat kekasihku Muhammad. Jadi saat itu, karena memang Allah sudah nyatakan yusalluna ala nabi, maka akhirnya para anbiya wal mursalin, mereka amalannya bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya senantiasa. Minggu depan Maulid di sini. Terjemahin nama Rasul. Ya kayak mengawali aja ntar dulu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Balik lagi. Allah Ta'ala itu senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam hukum adat itu ada sabab musabab. Seperti di kitab itu yang kita udah baca tuh ada sebab musabab. Walaupun sebab itu tidak melazimkan musabab.
Tapi sebab itu menjadi sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah di mana ada sebab ada musabab. Cintanya Allah Ta'ala itu namanya musabab. Takwa itu namanya sebab. Seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, sebabnya itu takwa. Nah, ketika Allah Ta'ala telah mencintai dia, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, inni uhibbu fulan, aku mencintai fulan. Bilang sama malaikat Jibril, Jibril sini, ana mau bilang apa ente? Ana uhibbu fulan. Jadi kecium saudara nih, ketakwaan orang di bumi ini, kecium beritanya. Allah Ta'ala tahu. Kata Allah Ta'ala, fahibbah, berita, maka kau harus mencintai dia ya Jibril. Inni uhibbu fulanan fahibbah, cintai dia. Malaikat Jibril cinta sama dia, gitu ya. Cinta itu lebih dari doa. Saudara punya guru, guru saudara cinta dengan saudara, nggak usah diminta doa. Guru doain saya, nggak usah. Karena apa? Sebab cinta itu melebihi doa. Kenapa dibilang melebihi doa? Kalau doa itu ingat saat dia mengangkat tangan saja, keingetan karena diminta. Itu, tapi keingetannya di sini. Ya Allah berikan sehat si fulan di sini. Ya Allah tunaikan hajatnya di sini. Karena diminta. Tapi kalau orang dicintai bukan di sini, di sini, di hatinya. Maka ketika dia memanjatkan doa, tidak usah diminta karena ada di sini. Keingetan, orang cinta makan keingetan ya, ingat terus. Makanya saat dia berdoa ke bawah. Saudara lagi ngaji nih, ada orang yang saudara sayang, ke bawah nggak di hati? Ke bawah kan? Ada orang yang saudara cinta, terbawa di hati. Anak saudara, cucu saudara, ke bawah di hati. Maka cinta itu melebihi doa. Kalau orang dicintai gurunya tanpa dia minta doa, itu ke bawah. Ya susah kan itu. Apa? Murid salah sama guru, biasa. Guru salah sama murid, itu yang luar biasa. Orang cinta sama Rasulullah, biasa. Tapi Rasulullah cinta sama orang, luar biasa. Ini bukan orang cinta sama Rasul, bukan pula dia, bukan pula Rasul cinta sama dia. Yang cinta itu Allah Ta'ala kepada dia. Siapa ini dia orangnya? Al-Muttaqi, orang yang bertakwa. Allah bilang fa'ahibba, cintai ya Jibril. Kemudian malaikat Jibril, kata Rasulullah, thumma yunadi fis samai innallaha yuhibbu fulanan fahibbu.
Di 7 lapis langit malaikat Jibril menyerukan, wahai seluruh malaikat, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan. Itu di kampung Anu ada orangnya dia di kampung yang gak dikenal, karena dia bukan orang yang terkenal, tapi ini orang menjaga, memelihara dirinya. Begitu dekat hubungannya kepada Allah Ta'ala. Allah cinta sama dia, ana disuruh cinta dia. Maka ana kabarkan kepada saudara sekalian para malaikat di langit, fahibuhu, cintai dia. Semua orang langit saudara malaikat, cinta sama dia. Jadi ma'ruf fis sama, di langit dikenal namanya. Jadi omongan, kita kenal si fulan, kenal. Allah cinta dia, kita cinta dia. Serempak saudara. Akhirnya apa? Yuhibbuhu ahlus sama, penduduk langit mencintai dia. Tsumma yudau lahul qabulu fil ardi. Kemudian langit serempak cinta dengan dia. Semua orang di bumi jatuh hati dengan dia. Orang di bumi cinta dia. Karena apa? Karena dia punya kedekatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejauh mana ketingkatan manusia punya ketakwaan kepada Allah, sebesar itu pula lah tingkat kecintaan Allah Ta'ala kepada dia. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang bertakwa, mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau di ayat-ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib. Tapi itu orang dicintai Allah Ta'ala, namanya hubbut tabadul. Sebutnya hubbut tabadul. Tabadul itu saudara, tukeran. Ini karena dia takwa, memunculkan cinta. Karena dia takwa saudara, memunculkan cinta. Pada saat Imam Junaid Al-Baghdadi di Arafah kumpul ulama-ulama besar. Imam Junaid masih kecil, lagi membicarakan tentang mahabbatullah. Orang-orang takwa lagi ngomongin tentang apa? Mahabbatullah. Masing-masing mendefinisikan tentang mahabbatullah. Menurut anda begini, menurut anda begini, ta'rifnya begini, begini. Lama-lama besar semua. Pokoknya undang-undang gede itu, mukanya bersinar-sinar, atar daripada ibadahnya. Imam Junaid masih kecil. Rupanya tidak bisa ditakrifkan itu mahabbah. Karena mahabbah itu bukan pengetahuan. Cinta itu bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan bisa didefinisikan, ada takrif. Cinta nggak bisa, buntu semuanya. Kenapa? Sebab cinta itu dzauqiyah, amrun dzauqi, rasa di hati, perasaan di hati. Tiba saatnya Imam Junaid dipanggil, dia masih kecil. Ya Iraqi, panggil dia orang Irak. Mada taqulu fil mahabbah? Apa yang kau katakan tentang cinta? Imam Junaid menghadap ke depan. Fa'atraka ra'sah. Dia nunduk saudara. Setelah nunduk, wadami'at 'ainahu,
Imam Junaid al-Baghdadi tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa, sebab itu dia amrul dzauqi, bicara rasa. Tidak ada bahasa yang keluar. Imam Junaid mengucurkan air mata, nangis, disosot dia punya air mata, nunduk lagi, disosot lagi dia punya air mata. Ulama-ulama bilang, "Waliyaraki 'anil mahabbah." Coba kau bilang tentang cinta ya orang Irak. Akhirnya semuanya katakan, yakfi. Takrifnya mahabbah itu air mata Junaid. Dia nggak bisa. Jadi bukan bahasa ibarat, bukan bahasa ungkapan yang bisa didefinisikan, tapi itu bahasa rasa. Akhirnya dari situ ulama bilang, la mazida ya tajal arifin. Udah yang nggak usah ditambahin dengan kata-kata. Wahai mahkota para wali-waliullah. Ini Imam Junaid al-Baghdadi dijuluki Tajul Arifin. Nah, ini orang berawal cinta kepada Allah, dia mendapatkan mahabbat Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Karena memang saat seorang mengalami ketakwaan yang kental kepada Allah Ta'ala, dia akan sampai kepada tingkat mahabbah kepada Allah. Mengenal, ini disebut ma'rifatullah, baru dia sampai kepada mahabbah. Di mana aja keinginan. Itu namanya kamalul iman, kesempurnaan. Ini disuruh sama Nabi, ahibbullaha lima yudhukum min ni'amih. Kata Rasulullah, cintai Allah sebab teramat banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kalian. Cintai Allah. Ahibbullaha lima yudhukum min ni'amih. Gimana mencintainya? Cinta mah bukannya kasbi, tapi dia wahdi. Nggak bisa diupayakan karena dia anugerah. Ya kan? Pernah kan kita bahas di sini? Cinta itu apa? Dia pakai jalangkung, datang tidak diantar, apa? Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, pergi tidak diantar, datang aja. Nggak bisa diupayakan. Tinggi itu Rasulullah dia. Orang-orangnya pilihan. Karena dia ketinggian, Nabi kasih tahapan. Kalau nggak bisa cintai Allah Ta'ala, kata Rasulullah, wa ahibbuni bihubbillah. Cintai aku. Cintai aku. Demi meraih cinta Allah Ta'ala, cintai aku. Demi meraih cinta Allah Ta'ala, tanam cinta itu di hatimu kepadaku. Jadi saudara, Nabi bukannya gila cinta, enggak. Rasulullah udah cukup mendapatkan kecintaan Allah, selesai. Kita mau cinta mau kagak, Rasulullah baru. Rasul bilang cintai aku. Kenapa? Sebab ini kuncian. Jadi kuncian seluruh amal ibadah ini hubbu Muhammad. Kata Syekh Abdul Qadir Isa,
Wal haqiqatu innal Islam a'malun wa takalifu ahkam wa ruhuhul mahabbah. Islam itu adalah amal, taklif, tugas-tugas dari Allah, dan hukum-hukumnya banyak. Orang gak bisa semua lakukan. Waruhuhul habbah, rohnya semua itu adalah mencintai. Jadi ada hal-hal yang ingin Rasulullah berikan kepada umatnya, yaitu harus melewati hukum Muhammad. Jadi orang kan ada yang suka katakan, saudara, ittiba'u Rasulillah, ngikut ya, ngikutin Nabi dalam ucapannya, dalam amalnya, dalam perbuatannya. Ini namanya amalul arkan, amal yang dilakukan oleh anggota tubuh, berakhlak, mengikuti Rasul. Tapi ada satu bagian yang menjadi kunci semua itu, bukan amalul arkan, tapi amalul qalbi kepada Nabi Muhammad, yang mengikat menjadi rabitah antara seorang umatnya kepada Rasulullah. Bukan bersolawatnya, bukan pula baca Qur'annya, bukan pula imtithalul awamirnya dan istinabun nawahinya, bukan pula itu. Tapi yang menjadi inti itu adalah hubbu Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Di hati dia punya, di hati dia adanya. Itu yang mengikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Rasulullah ketemu dengan Sayyidina Umar di Suqaqil Madinah, jalan gang-gang di kota Madinah. Baik, ta'al ya Umar. Ada apa ya Rasulullah? Aku mau sampaikan sesuatu. Mahal ya Umar. Apa? Rasulullah bilang, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min nafsihi wa waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak bisa orang sampai pada keimanan sempurna kepada Allah kecuali Umar. Dia harus mencintai aku lewat cinta kepada aku. Hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, hingga di dalam dirinya dia merasa lebih mencintai aku dibanding mencintai dirinya. Orang saudara sama badan tidak mungkin tidak sayang, tidak mungkin tidak cinta. Tapi di hatinya tidak ada badannya, di hatinya yang ada Nabi Muhammad. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semua saudara bagian daripada sisi-sisi tubuhnya. Tidak mengisi relung hatinya. Yang di hatinya yang ada Nabi Muhammad. Hatta akuna ahabba ilaih. Sehingga seluruh aktivitasnya akan selalu punya hubungan dan ikatan kepada Nabi Muhammad. Siang malamnya punya ikatan kepada Nabi Muhammad. Bukan dengan bahasa dan kata-kata bahwa aku katakan aku cinta dengan Nabi Muhammad. Bukan itu. Sehingga dia tidak bisa untuk menyatakan aku cinta karena terlalu dalamnya dia punya rasa kepada Rasulullah. Mendalam dia punya rasa. Jadi ke bawah aja, kemana aja ke Rasul seolah-olah. Aktivitas dia itu apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Hatta akuna ahabba wa walidayhi, dan lebih daripada dia cinta kepada orang tuanya. Sama orang tua cinta saudara, tapi di hatinya yang ada Nabi Muhammad. Wa waladihi, dan juga kepada anaknya. Anak-anaknya saudara dia cinta, tapi yang di hatinya adanya Nabi Muhammad. Bukan dirinya, bukan orang tuanya, bukan anaknya, tapi yang di hatinya adalah Nabi Muhammad. Itu murabatah gawiyah, hubungan kuat antara dia dan Rasulullah. Itu yang Anda ingin ya Umar. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Akhirnya Sayyidina Umar katakan,
wallahi la anta ahabbu ilayya min waladi wa walidayya wan nasi ajma'in illa nafsi allati baina jambayya. Demi Allah ya Rasulullah, sungguh engkau lebih kucintai dibanding anakku, dibanding orang tuaku, dibanding seluruh manusia, kecuali diriku, kecuali aku ya Rasulullah. Aku nggak bisa melepaskan diriku dari hatiku. Engkau lebih cinta aku dibanding engkau. Kata Rasulullah pada Sayyidina Umar, la ya Umar, hatta aku ahabba ilaika min nafsi. Nggak bisa Umar. Ini Nabi mau cetak Sayyidina Umar. Ini namanya tarbiyah nabawiyah, suatu pendidikan kenabian. Anda mau cetak ente, dicetak ente, mau dicetak. Sampai saudara ketika Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu, kaifa hasanatu Umar? Jibril, bagaimana kebaikan Umar? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, law wuzinat hasanatul khalqi min awwalid dunya ila akhiriha insiha wa jinniha wudi'at fi kafati mizanin thumma wudi'at hasanatu Umar fi mizanin akhar la rajahat hasanatu Umar. Menaikkan ibadah manusia dan jin dari awal dunia ditimbang, diletakkan di satu timbangan, dan Umar diletakkan pula kebaikannya di timbangan yang lain, maka akan lebih unggul kebaikan Umar. Rasulullah senang, lulus. Setelah dibilang begitu, kata Sayyidina Umar, sebentar ya Rasulullah, ana merenung bagaimana aku bisa mencintai kau melebihi dari aku. Setelah merenung sebentar, di situ ada putranya Abdullah namanya, Abdullah bin Umar. Dia menghampiri Rasul. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, na'am ya. Wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Kesimpulan Sayyidina Umar, demi Allah ya Rasulullah, sekarang aku menyadari la anta ahabbu ilayya, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dibanding diriku sendiri ya Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, al-an ya Umar, inilah saat yang kutunggu. Qad kamula imanuka ya Umar, sempurna imanmu. Alhamdulillah, sempurna imanmu ya Umar. Lulus pendidikan Nabi pada Sayyidina Umar, berhasil. Dan sahabat yang lain mengikuti itu. Oh, rupanya ini, rupanya ini, rupanya ini. Ibadah sudah banyak, ada yang malam tidak tidur saudara sampai subuh karena ibadah. Siang tidak pernah batal puasa, ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya dengar itu hadis, para sahabat, oh ini jawabannya. Mestinya kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya
al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Makna yang diiktibar dari sebuah hadis adalah keumumannya, bukan melihat dari kekhususan sabab. Sebab itu hadis Nabi Muhammad menjadi syariat bagi umatnya, berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Sebagaimana itu peluang ada pada Sayyidina Umar dan para sahabat yang lainnya, maka itu juga ada peluang bagi seluruh umat dan bagi kita sekalian untuk bisa mendapatkan hal seperti itu. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar tegur ayahnya. Ayah kok cepat berubah? Tadi baru saja bilang la anta abu ilayya ila nafsi, engkau lebih kucintai kecuali diriku, kata Rasulullah. Tapi tidak lama kemudian kau katakan wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi, demi Allah kau lebih kucintai ya Rasulullah. Sayyidina Umar katakan, begini wahai anakku, ketika aku merenung, aku berkesimpulan, man Umar, siapa Umar memang sebenarnya. Walaupun Rasulullah bilang lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umar, andaikan ada nabi setelah aku meninggal nanti, maka yang akan menggantikan kenabianku adalah Umar. Kalau Rasulullah bilang begitu, tapi bisakah aku mendapat itu tanpa Rasulullah? Bisakah aku bisa begitu tanpa Rasulullah? Aku menjadi berarti dan bermakna karena Nabi Muhammad. Dibanding aku, siapakah aku? Aku bisa lakukan ibadah, bisa lakukan salat, bisa lakukan yang lainnya karena Nabi Muhammad. Siapakah aku tanpa Rasulullah? Rasulullah lebih daripada aku yang mesti aku cintai, kata Sayyidina Umar. Memang Rasulullah katakan, lau salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Andaikan Umar melewati satu gang dan di ujung sana ada syaitan, maka syaitan akan mencari gang lain agar tidak bertemu Umar. Karena keimanan Umar membakar panasnya syaitan, nggak kuat syaitan bertemu. Memang Rasulullah katakan begitu. Tetapi bisakah aku seperti itu tanpa Rasulullah? Rasulullah yang bilang, Rasulullah yang konten, Rasulullah yang berikan. Siapa Umar? Man Umar? Waman Umar? Maka Rasulullah lebih aku cintai wahai anakku dibanding diriku sendiri. Luluslah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dengan itu Sayyidina Umar baru mendapatkan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Gak gampang, tinggi itu mahabbatullah. Dia harus raih melewati mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu saudara, kurikulum dari masa ke masa. Ulama-ulama gak bisa orang satu hari dia baca salawat 1.000.000 kali tanpa ada mahabbat Rasulullah, tiada bermakna. Seluruh ulama-ulama besar dunia, seluruh auliyaillah yang lahir di muka bumi ini, seluruhnya punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tinggi sekali, luar biasa. Orang kalau masuk ke situ, masuk ke arena situ, susah ngatain. Nabi tahu itu tinggi. Akhirnya Nabi kasih tahapan berikutnya. Wa ahibbu ahla baitin. Kalau kau ingin meraih itu tapi kau tidak mampu, bukan dengan ibadah, walaupun ibadah itu satu keharusan. Sebab ini bicaranya dzauqiyah, bicara hati dan perasaan.
Baca Quran banyak, baca Quran silakan banyak. Tapi bukan situ jalurnya. Ini ada jalur lain. Aku kasih tahu jalurnya untuk mendapatkan hubbu Muhammad. Kata Nabi apa? Yaitu wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ingin cinta pada aku pesan kau tentang baik-baik, cintai anak cucuku, baru kau akan bisa merasakan cinta kepada aku. Itulah jalur yang Rasulullah sampaikan. Jaga, cintai anak keturunanku bila kau ingin mendapatkan kecintaan kepada aku. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada irtibatun qawi, ada ikatan kuat dengan ahli baitin Nabi. Jangan ada benci, jangan ada dengki, jangan ada hasud, jangan. Itu darah daging Nabi Muhammad. Dititipkan itu darahnya pada mereka, yang akhirnya Rasulullah katakan, inna ahla baiti amanun li ahli al-ardi. Keluargaku yang menjadi sebab Allah Ta'ala berikan keamanan bagi penduduk bumi di mana-mana. Gak usah karena ilmunya, karena andaikan dia tiada ilmu, kita tidak mencintai. Tidak pula karena hartanya, karena bisa jadi di antara mereka ada yang tak memiliki harta, maka kita akan tidak mencintainya. Bukan pula karena kedudukannya, sebab bisa jadi saat dia tidak punya kedudukan, kita jadi tidak mencintainya. Tapi cintai dia karena Nabi Muhammad, karena di dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad. Maka saudara, tidak berlebihan, bukan pengkultusan, karena itu yang diinginkan Rasulullah, karena itu yang diminta oleh Nabi Muhammad, untuk bisa mentali ikatkan antara kita dengan Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kull. Siapa orang yang berpegang dengan cabangnya, maka dia akan berpegang pula dengan pusatnya. Maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Bang Luar, dia memberikan nasihat kepada kita, kalau kau bertemu dengan sadah ahli dengan para keturunan Nabi Muhammad, kau berjabat tangan dan bercium tangan, boleh kau niat untuk bercium tangan kepada Rasulullah. Boleh. Berlebihan tak? Enggak. Pengkultusan tak? Tidak. Memang begitu. Mustaqmilina syaraf wa alihil mustaqmilina syaraf. Sebelum Quran diturunkan, sudah ada mereka di azali. Allah Ta'ala nyatakan, innama yuridullah liyutahhirakum ahlul liyuzhib ankum rizza ahlul baiti wa yutahhirakum tathira. Maka dengan itu saudara, ibadah kita ada ruhnya. Dengan itu ilmu kita ada ruhnya. Ruhul ilmi. Ruh. Jadi ada al-asbah war ruh. Orang saudara kalau nggak ada ruhnya namanya mayat, jenazah ya. Kalau jenazah doang, kalau nggak ada jasadnya, ada ruh doang, namanya mati. Orang lain geletak nggak ada ruhnya, kan namanya mayat. Pas kita ketemu, jogrok, ngerti nggak jogrok? Bro, nggak ada jasadnya, apa namanya? Mati. Jadi ruh sama jasad masuk, berat. Nah gini, jadi ganteng-ganteng, bisa ngaji, bisa ngomong, bisa kongko, bisa naik motor. Ya, kalau mending nggak bisa naik motor. Kayak kita lagi sholat malam tahajud di masjid, tiba-tiba tongkat jalan sendiri, tuk 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 tuk, takut nggak? Ngapain mah? Mending, tuh. Langsung besok kagak tahajud lagi, wah kapok. Apa? Tongkat jalan dewek.
sama kita punya ibadah, ada rohnya. Rohnya itu hubbu Muhammad. Paham? Rohnya itu hubbu ali Muhammad. Begitu kata guru-guru dan kata para alim ulama. Begitu pula di dalam kitab-kitabnya. Wallahu a'lam.